Semangat, semangat, pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, yes. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat sekeluarga. Dan Mr. Wen ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Semoga puasanya berjalan lancar dan anak-anak selalu diberikan kesehatan sekeluarga. Ya, anak-anak, untuk pelajaran BP kali ini ya, Mr. Wayan akan mengajak anak-anak untuk belajar lebih bijak lagi dalam menghadapi situasi sekarang ini. Dan Mr. Wayan ingin mengajak anak-anak untuk belajar memberi tanggapan positif terhadap situasi-situasi. Anak-anak, Mr. Wayan ingin mengajak anak-anak kembali mengingat betapa pentingnya kita mengetahui tentang virus corona ini. Bahaya virus corona ini, kita akan simak videonya. Yuk kita mulai. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Anak-anak sudah paham ya, jadi seperti itu bahayanya virus corona. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan kita untuk menerapkan social distancing. Kemudian untuk keluar rumah kita wajib menggunakan masker. Dan anak-anak, kenapa pemerintah menganjurkan anak-anak untuk belajar di rumah dan juga kepada orang tua untuk bekerja dari rumah ya, karena virus corona itu seperti tadi ya, berbahaya sekali. Nah, anak-anak, walaupun sudah diberikan pengarahan demikian, ada lagi hal yang sekarang lebih mendesak lagi ya, karena pemerintah juga memberikan aturan baru dalam hal beribadah, terutama bagi teman-teman yang ingin mudik. Nah, kenapa mudik itu
sekarang diberikan aturan teman-teman, kita akan simak videonya ya, seperti ini. Tengah pandemi virus corona di Indonesia, pemerintah membuat peraturan larangan untuk mudik. Peraturan larangan mudik diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya. Tujuan adanya peraturan ini dibuat untuk mencegah dan meminimalisir resiko penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Diketahui hingga Selasa 7 April 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, total ada 2.738 kasus COVID-19 di tanah air. Jumlah ini bertambah 247 kasus dalam 24 jam terakhir. Peraturan larangan mudik untuk ASN tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 41 tahun 2020. Dikutip dari tribunnews.com, surat edaran ini merevisi surat edaran sebelumnya yang tidak mengatur adanya sanksi bagi ASN yang melakukan mudik. Namun setelah direvisi akan ada sanksi disiplin bagi ASN dan keluarga yang masih nekat melakukan mudik. Jika ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan perjalanan dinas keluar daerah, maka ia harus mendapat izin lebih dahulu dari atasan masing-masing. Apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka bersangkutan akan diberikan sanksi disiplin. Menteri PAN dan RB juga mengeluarkan surat edaran yang lain, yaitu surat edaran nomor 36 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik bagi aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Pak Menpan melalui surat edaran ini mengharapkan seluruh ASN berpartisipasi, membantu semaksimal mungkin agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Oke, jadi penting sekali ya anak-anak bahwa kita harus bijak dalam menghadapi suatu kondisi. Dan ini lagi, video yang satu ini akan memberikan kita gambaran bagaimana masyarakat yang tidak mentaati aturan pemerintah. Ini dia. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengelabui petugas agar bisa mudik ke kampung halamannya. Padahal mudik maupun pulang kampung saat ini sudah dilarang karena dikhawatirkan dapat menyebarkan virus corona. Salah satu cara yang dilakukan warga untuk tetap bisa mudik adalah seperti foto yang diunggah pemilik akun Twitter Elisa Valenta ini. Mereka berupaya mengelabui petugas dengan duduk di kabin barang bus antar kota antar provinsi. Berdasarkan keterangannya, foto ini diambil di kawasan Terminal Ciledug, Tangerang Selatan. Mereka disebut rela membayar biaya sebesar Rp450.000 dengan duduk di kabin barang ini agar tetap bisa pulang kampung. Banyak pula warga yang memilih mudik dengan bersembunyi di truk maupun menggunakan sepeda motor. Ada pula warga yang mudik dengan berjalan kaki melewati pos pemeriksaan petugas. Petugas tidak bisa mencegat mereka dengan alasan mereka tidak menggunakan kendaraan. Setelah anak-anak saksikan video tadi, seperti itu ya, masih saja ada kelakuan dari warga Indonesia yang tidak mentaati aturan pemerintah. Apalagi seperti yang Mr. Wayan kutip di kitab suci Al-Quran yang Mr. Wayan tampilkan di sini. Nah, disarankan agar kita mengikuti aturan dari pemerintah kita. Nah, berikut ini adalah video yang Mr. Wayan akan berikan kepada anak-anak berkaitan dengan anjuran dari Bapak Wakil Presiden kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini dia. Diduga kuat akan terjadinya memberikan bahaya kepada diri kita sendiri atau kita kepada orang lain. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan madhanna, tapi juga mutayakkanul idrar, diyakini menurut para ahli, menurut pengalaman bahwa terjadinya penularan yang begitu masif itu karena adanya kumpul-kumpul itu. Jadi kalau mutayakkanul idrar itu kita tidak boleh melakukan sesuatu yang diyakini bahayanya. Walaupun pekerjaan itu baik,
pekerjaan seperti itu adalah sunnah, bahkan wajib sekalipun. Karena apa? Menghindari terjadinya bahaya itu adalah wajib. Mafsadah, menghilangkan mafsadah harus didahulukan daripada mengambil maslahat dan mengambil manfaat. Oleh sebab itu, marilah kita lakukan ibadah salat tarawih, tadarus itu di rumah. Anak-anak tadi sudah menyimak, ya. Begitu beliau memaparkan bahwa pentingnya kita mengikuti aturan pemerintah agar COVID-19 ini tidak menyebar. Oke, anak-anak, kenapa ini sangat penting perlu Misrawayan sampaikan? Karena ada juga siswa-siswa yang melanggar aturan ini, mereka malah melakukan hal-hal seperti ini dalam situasi yang gawat seperti ini. Ini video. Kita lakukan apa nih Pak Kades sekarang? Baik, ini hari ini kan sudah kita liburkan anak-anak sekolah, baik itu PAUD, TK, SD dan SMP, sehingga untuk memastikan anak-anak ini berada di rumah dan tidak berkeliaran, sehingga kita lakukanlah semacam Razia. monitoring maupun pengawasan kepada anak-anak sekolah supaya tetap belajar di rumah. Tapi kenyataannya ini ada beberapa anak-anak kita ini main warnet, sehingga ini kita pulangkan ke rumah supaya dia belajar di rumah diawasi oleh orang tuanya masing-masing. Apa yang Bapak harapkan dari orang tua nih Pak? Yang kita lakukan orang tuanya ya pendampingan terhadap anak-anak murid ini supaya dia bisa belajar online. Ada namanya pelajaran ruang guru, ada namanya sahabat keluarga, ada juga melalui online banyak-banyak pelajaran untuk mengulangi mata-mata pelajaran di rumahnya masing-masing. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Jadi teman-teman kita di sana ya tidak mengikuti aturan pemerintah, dan itu sangat berbahaya karena bisa menularkan virus coronanya ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan Indonesia yang kita akrab dipanggil Mas Menteri ya, kita akan simak penjelasan dan himbauan beliau. Ini videonya. Halo, selamat malam. Ini Mas Menteri melapor dari rumah hari Senin 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, anak-anak, terima kasih. Seperti itu ya anjuran dari Mas Menteri kita. Oke, sekarang tugas anak. Ya, seperti yang Misrawayan sampaikan di awal. Jadi Misrawayan menginginkan anak-anak untuk belajar lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Dari beberapa video yang Misrawayan tampilkan tadi, anak-anak silahkan berikan komentar positif anak-anak berkaitan dengan kejadian-kejadian yang anak-anak lihat tadi di videonya. Bisa memilih video 1, 2, 3, dan 4. Ya, anak-anak silahkan diskusikan bersama dengan orang tua bagaimana seharusnya kita menindaklanjuti, ya, bagaimana caranya kita bersikap, memberikan komentar-komentar positif dan himbauan kepada mereka semua, ya, kepada teman-teman kita juga.
Nah, anak-anak selamat bertugas ya. Mr. Wayan ucapkan terima kasih sampai saat ini anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah ini dengan sangat baik. Terlebih lagi kepada Mama dan Papa, saya secara pribadi mewakili SD Hainan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Mama dan Papa memantau pembelajaran di rumah anak-anak kami. Dan anak-anak silakan kerjakan tugasnya. Mr. Wayan tunggu fotonya ya, foto anak-anak mengerjakan tugas. Kemudian nanti anak-anak juga foto hasilnya. Mr. Wayan ingin baca tanggapan anak-anak ya. Jadi tidak usah membuat video, tapi anak-anak kerjakan di buku latihan. Kemudian foto dan kirim ke Mr. Wayan atau ke Miss Berti untuk kelas 4A. Dan anak-anak silakan bertugas. Mr. Wayan ucapkan terima kasih banyak. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan. Ya, sukses untuk kita semua, sehat selalu. Dadah.